Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 42. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang itu beruntung bertemu Xiao Chen. Banyak kultivator yang bernasib sama dengannya bahkan tidak bisa menghangatkan diri atau makan setelah lumpuh. Mereka hanya bisa menjalani hidup yang menyedihkan. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dan berkata kepada Xiao Chen, "Tamu terhormat, Tuan Muda kami mengundang Anda." Xiao Chen agak terkejut, "Aku sudah mengubah penampilanku, bagaimana si gendut itu mengenaliku?" Xiao Chen dipenuhi keraguan. Ia menyimpan bel tembaga dan mengikuti pelayan itu, langsung menuju ke lantai 5. Di lantai 5, wajah familiar si gendut memperhatikan Xiao Chen muncul. Ia tertawa terbahak-bahak dan menepuk punggung Xiao Chen dengan keras, lalu berkata, "Sialan. Kau benar-benar hebat. Meskipun klan bangsawan sudah lama mencarimu, kau masih belum ditemukan. Ada apa? Apa kau di sini untuk meminta bantuan Tuan Gendut ini untuk melarikan diri?" Xiao Chen tersenyum tipis dan mencoba menjelaskan keraguannya. Si gendut memberi isyarat agar Xiao Chen duduk. Kemudian, ia membuka kipas lipat khasnya dan mengipasi dirinya sendiri. Dia tersenyum puas. Kecerdasan Tuan Gendut ini hanya sedikit lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Aku tahu jika kau datang ke kota ini, kau akan mengubah penampilanmu. Namun, cincin di jarimu tidak akan berubah. Maka, aku membagikan gambar cincinmu kepada setiap pelayan. Aku menyuruh mereka untuk segera membawa siapapun yang memakai cincin seperti itu kepadaku. Xiao Chen menatap cincin semesta di jarinya dan sedikit mengernyit. Ia tak menyangka, setelah semua rencananya, akan ada celah sejelas ini. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan menatap pria gemuk itu. Ia bertanya, "Hari itu di panggung batu, setelah aku pergi, apa kau melihat apa yang dilakukan Chu Chaoyun?" Si gendut menggelengkan kepala dan mendesah, "Tidak, saat kau terbang, kami semua meninggalkan panggung batu. Tak seorang pun memperhatikan apa yang dilakukan Chu Chaoyun. Saat kami kembali, peti mati dan jasadnya, begitu pula Chu Chaoyun, lenyap." Setelah mendengar ini, Xiao Chen sedikit mengernyit. Ia memikirkannya dengan saksama. Ia berhasil mengklarifikasi beberapa keraguan yang ia miliki tentang perjalanan ke Ancient Remnant ini. Namun, Chu Chaoyun dan peti mati itu lenyap bersama. Ia tidak memahami hal ini. Meskipun Kaisar Tianwu bukan dari era kuno, ia memahami hukum langit dan bumi serta dao-nya sendiri. Tubuh itu secara otomatis memancarkan dao yang menolak cincin spasial. Mustahil menempatkan tubuh itu di dalam cincin spasial. Namun, ia menghilang bersama peti mati sebesar itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Selain berkultivasi selama sebulan terakhir, Xiao Chen terus memikirkan kejadian-kejadian dalam perjalanan ke Ancient Remnant. Ia merasa ada seseorang di balik layar, yang memanipulasi kejadian-kejadian tersebut dan menjadikan semua orang sebagai bidak catur. Xiao Chen bertanya pada si gendut, "Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana klan Jiang mendapatkan peta sisa kuno?" Tidak ada orang luar yang tahu bagaimana klan Jiang memperoleh peta sisa kuno. Peta itu tampaknya muncul entah dari mana, tanpa meninggalkan jejak apapun. Kemudian, secara kebetulan hal itu bocor, menyeret klan bangsawan Provinsi Dongming ke dalamnya. Akhirnya, tak seorang pun menyangka klan Jiang ternyata memiliki pendukung, klan Ji, yang tak gentar menghadapi klan bangsawan. Semuanya berada dalam keseimbangan yang rumit. Tak seorang pun mampu menjelajahi sisa kuno sendirian, mereka hanya bisa masuk bersama. Jin Dabao mengeluarkan beberapa gambar dari berbagai usia. Semua gambar ini sangat kuno, semuanya memancarkan aura usia. Gambar tertua diperkirakan oleh Xiao Chen setidaknya berusia 3000 tahun. Si gendut berkata perlahan, "Aku terlambat bereaksi. Sebelum kita memasuki Ancient Remnant, aku merasa ada yang tidak beres. Karena itu, aku memerintahkan orang-orangku untuk mengumpulkan semua berita tentang Ancient Remnant di Provinsi Dongming. Akhirnya, saya baru mendapatkan hasilnya beberapa hari yang lalu. Tujuan akhir dari semua gambar ini adalah istana bawah tanah yang kami kunjungi. Saya memeriksanya, gambar paling awal dibuat ketika dinasti Tianwu baru saja runtuh." Xiao Chen tercengang, dinasti Tianwu telah runtuh 5000 tahun yang lalu. Artinya, ini telah direncanakan 5000 tahun yang lalu dan bertahan hingga saat ini. Memikirkan panggung batu yang aneh dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, Xiao Chen berkata dengan sedikit tak percaya, "Apakah kau mengatakan seseorang sedang mencoba menghidupkan kembali Kaisar Tianwu? Jelas ada formasi kuno di bawah panggung batu yang menyerap kekuatan hidup dan energi spiritual semua orang sebelum mengumpulkan mereka semua di satu tempat."
Si gendut mengusap kepalanya. Ia berkata, seharusnya itu tidak mungkin. Sepanjang sejarah benua Tianwu, metode untuk menghidupkan kembali orang mati belum pernah disebutkan sebelumnya. Bahkan Kaisar Agung pun tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ada banyak penyebutan tentang menghidupkan kembali orang mati, tetapi itu tidak menyimpan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Menghidupkan kembali orang mati bertentangan dengan siklus Dao. Jika itu terjadi, akan terjadi perubahan besar dalam hukum langit dan bumi. Bagaimana menurutmu tentang para marsial sage tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung batu? Xiao Chen ingat masih ada pedang patah di cincin semestanya. Sampai hari ini, ia belum bisa menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Ia ingin melihat apakah ia bisa mendapatkan informasi dari si gendut itu. Jin Dabao mengeluarkan sebuah gambar yang sangat kuno dan berkata, ini adalah gambar dari 1000 tahun yang lalu. Periode itu adalah periode terhebat bagi bangsa Qin besar. Terlepas dari provinsinya, Provinsi Dongming, Provinsi Xie, atau Provinsi Nanling, ada banyak orang jenius. Orang-orang yang pergi saat itu adalah orang-orang yang berada di puncak. Mereka semua adalah martial sage. Menurut pemahaman saya, itu seharusnya yang terakhir kalinya, tetapi sepertinya ada yang merusak rencana mereka. Karena itulah, kami bisa melanjutkan perjalanan ini sekarang. Orang yang merencanakan ini tampak semakin menakutkan ketika dipikir-pikir. Ia bahkan mampu membuat para martial sage menari di telapak tangan mereka. Tidak diketahui siapa yang menggagalkan rencana mereka, tetapi kultivasinya jelas tidak rendah. Si gendut bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, menurut situasi saat itu, hanya ada satu orang di negara Qin besar yang bisa melakukan itu. Siapa? Kaisar Guntur Sangmu. Jin Dabao mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Kaisar Guntur adalah kaisar bela diri terakhir dari negara Qin besar. Dia juga orang terkuat di negara Qin besar, keberadaannya di tahun-tahun terakhirnya tidak diketahui. Dugaanku, dia pasti ada hubungannya dengan ini. Xiao Chen tidak terlalu terkejut, ia sudah menebak hal yang sama dengan si gendut. Luka di leher para martial sage itu memang bekas luka akibat sengatan listrik. Ketika Ao Jiao akhirnya terbangun, ia bisa mencoba bertanya padanya. Sebagai roh senjata pedang kayu petir, ia pasti tahu sesuatu. Sepertinya kau melupakan seseorang, kata Xiao Chen, dia tidak melanjutkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Jin Dabao tersenyum tipis, aku tahu siapa yang kau bicarakan. Chu Chaoyun, kan? Aku hanya bisa bilang orang ini sangat misterius dan sangat kuat. Sebaiknya kau jangan menyinggung perasaannya. Jangan menyinggung perasaannya. Namun, Xiao Chen punya firasat cepat atau lambat ia akan melawannya. Firasat itu tidak berdasar, dan tidak ada bukti atau alasan yang mendasarinya, itu hanya firasat. Setelah mendapatkan informasi itu, Xiao Chen bangkit dan bersiap untuk pergi. Si gendut buru-buru menariknya kembali, berkata, kau benar-benar tidak butuh bantuanku untuk melarikan diri. Orang-orang dari klan bangsawan sedang memburumu. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak perlu. Benar juga, tolong suruh seseorang membawakanku bubur ikan. Aku memang membutuhkannya. Si gendut memanggil pelayan untuk membuatkan bubur ikan untuk Xiao Chen. Lalu ia berkata, benar, saat ini, klan bangsawan dan klan Jiang berada di hutan Savage. Kota air putih jauh lebih aman. Namun, saudara Xiao, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Xiao Chen bertanya dengan bingung, apa? Si gendut terkekeh dan mengeluarkan surat perjanjian. Ia berkata, saudara Xiao, tentu saja kau tidak begitu cepat melupakan surat perjanjian ini. Lagi pula, sama saja bagimu jika kau menjual harta klan bangsawan kepada siapapun, jadi sekalian saja kau menjualnya kepadaku. Kalau kau melakukannya, aku anggap utangmu lunas. Aku lupa soal ini. Xiao Chen berpikir sejenak, ia juga tidak membutuhkan benda-benda itu. Maka, ia mengeluarkan semua senjata roh, baju zirah, teknik bela diri kuno, dan pil obat dari cincin semesta. Harta karun itu menumpuk seperti gunung kecil di atas meja kecil itu. Si gendut memperhatikan sampai matanya hampir keluar. Setelah sekian lama, ia tak kuasa menahan tawa keras. Setelah sekian lama, si gendut melihat Xiao Chen menatapnya dengan aneh. Ia segera berhenti tertawa dan berkata, aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa menahan diri. Benar juga, bukankah masih ada batu roh? Batu-batu itu bagus. Setiap 3 klan bangsawan memilikinya. Si gendut ini bukan sekadar rakus biasa. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, lupakan saja soal batu roh. Ini yang kujual. Bayar setengahnya dengan batu roh dan setengahnya lagi dengan uang kertas style emas. Wajah si gendut yang tadinya tersenyum langsung berubah getir. Ia berkata, saudara Xiao,
begini, mudah mendapatkan uang kertas, tetapi batu roh lebih sulit. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, kalau begitu, ubah saja semuanya menjadi uang kertas. Tapi, tolong siapkan semuanya besok pagi. Kemungkinan besar, aku tidak akan muncul di provinsi Dongning lagi. Si gendut tahu tentang keadaan Xiao Chen. Ia berkata, tidak masalah. Ini 20 panah cahaya esensi. Nona Xiao Xiao memintaku untuk memberikannya kepadamu sebelum dia pergi. Xiao Chen menerima panah cahaya esensi yang diberikan si gendut itu, dan tiba-tiba ia teringat sebuah masalah. Ekspresinya berubah saat ia berkata, dasar gendut sialan. Su Xiao Xiao yang memberikan panah cahaya esensi terakhir kali, kan? Si gendut tersenyum canggung dan segera menyingkirkan semua barang di atas meja, lalu ia melarikan diri dengan cepat. Jawaban atas pertanyaan itu jelas, si gendut jelas merasa bersalah. Pagi-pagi sekali, Xiao Chen menerima 8 juta tael emas dari si gendut dan meninggalkan paviliun Liusang. 8 juta tael emas adalah kekayaan yang besar, bahkan pendapatan tahunan klan Jiang di kota air putih pun tidak sebesar itu. Tak lama setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun Liusang, ia langsung merasakan hawa membunuh yang samar-samar menyebar di sekelilingnya. Xiao Chen terkejut dan mengulurkan indera spiritualnya. Pedagang yang berbicara dengan kultivator dengan lengan yang hilang malam sebelumnya memimpin beberapa Grandmaster bela diri dan mengikuti Xiao Chen dengan hati-hati. Mereka bersembunyi dengan sangat baik, jika bukan karena kurangnya kendali atas niat membunuh mereka, Xiao Chen tidak akan pernah menemukan mereka. Xiao Chen tersenyum tipis dan berjalan menuju gang terpencil. Lalu ia berlari masuk ke dalamnya. Sekelompok orang itu segera menyusul. Gang itu ternyata jalan buntu, tetapi mereka tidak melihat Xiao Chen. Sang pemimpin tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, di mana dia? Kemana dia lari? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Teman-teman, apakah kalian mencariku? Xiao Chen turun perlahan dari langit dan menghalangi jalan masuk gang. Pemimpin itu terkejut sebelum akhirnya tersenyum. Ia tertawa terbahak-bahak, kami hanya mencarimu, dan kau keluar sendirian. Serahkan semua batu roh itu padamu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah. Ia tersenyum tipis, sepertinya aku tidak punya dendam dengan kalian semua, tidak perlu memaksaku bersikap seperti itu. Pemimpin itu mengeluarkan batu roh dan tersenyum dingin, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena berani mengganggu bisnis klan Jiang kita. Kau bahkan rela menukar batu roh kelas rendah dengan lonceng rusak. Apa kau tidak mengerti konsep tidak boleh mengungkapkan kekayaanmu? Xiao Chen gemetar dalam hatinya. Jadi, orang-orang ini dari klan Jiang. Pantas saja mereka berani begitu lancang. Ia tak bisa menahan firasat buruk. Xiao Chen bertanya dengan dingin, di mana kultivator yang kehilangan lengan tadi malam? Haha, si cacat itu, kita sudah membunuhnya. Membiarkan sampah macam itu hidup-hidup hanya menambah beban. Aku sudah sangat sopan padanya dengan menawarkan 1000 tael perak. Dia tetap tidak mau menjualnya kepadaku. Aku sudah membunuhnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kata pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Xiao Chen merasa sangat marah. Apa arti hidup orang itu di mata mereka? Apa dia bahkan tidak sebanding dengan binatang buas? Sudahlah, bunuh saja, sang pemimpin sudah sangat tidak sabar. Ia membuka mulut untuk memerintahkan anak buahnya membunuh Xiao Chen. Namun, sebelum ia sempat selesai berbicara, ia tiba-tiba melihat kilatan cahaya ungu. Tubuhnya sudah terbelah dua, pedang bayangan bulan berlumuran darah. Xiao Chen mengeluarkan selembar kain tua dan membersihkannya. Setelah beberapa saat, ia menyemburkan beberapa aliran api ungu dan membakar mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Xiao Chen hanya menggunakan waktu singkat untuk menghadapi 5 martial Grandmaster kelas rendah. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini sebagai martial master puncak, serta pencapaiannya dalam teknik pedang guntur bergegas dan seni terbang awan naga biru, ia tak tertandingi di ranah martial Grandmaster. Faktanya, kecuali mereka adalah puncak Grandmaster bela diri, atau mewarisi roh bela diri atau harta karun rahasia lainnya, mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan bersama Xiao Chen. Setelah ia sepenuhnya menunjukkan teknik pedang petir bergegas, rasanya seperti guntur dan angin yang menderu, seperti kilat yang menyambar. Setiap gerakannya lebih kuat dari sebelumnya, mampu membunuh musuh di atas tingkat kultivasinya. Jika ia berhadapan dengan musuh yang berkemauan lemah, membunuh mereka akan semudah memotong semangka. Setelah menggunakan sedikit esens, penampilan asli Xiao Chen terungkap. Ini adalah hasil dari mantra pengubah bentuk yang belum dikembangkan secara memadai. Selama ia menggunakan esens, ia akan segera mendapatkan kembali penampilan aslinya. Aku bisa sampai pada titik ini hari ini karena ejekan awal Jiang Muheng yang menindas yang lemah dengan kekuatannya.
Jika bukan karena klan Jiang, aku tidak akan berlarian di jalanan seperti tikus, dikejar-kejar oleh klan bangsawan. Jika bukan karena klan Jiang, kultivator yang kehilangan lengannya itu tidak akan terbunuh. Dia tidak akan mudah disingkirkan dengan kata-kata acuh tak acuh seperti, aku sudah membunuhnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mata Xiao Chen merah padam. Menurut kabar dari Jinda Bao, kepala klan Jiang dan para ahli martial Saint mereka saat ini sedang mencarinya di hutan Savage. Ini berarti tidak ada lagi martial Saint yang tersisa di kediaman Jiang, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengancam Xiao Chen. Terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini, Xiao Chen tidak bisa diganggu, dan ia juga tidak mau menghadapinya. Namun, klan Jiang ini terlalu keji. Mereka terus mengganggunya berulang kali. Kalau begitu, sekalian saja aku basmi mereka semua, pikir Xiao Chen dalam hati. Ia mengenakan jubah hitam dan perlahan berjalan menuju kediaman Jiang. Kediaman Jiang terletak di jalan besar di sebelah barat kota. Kediaman ini menempati lahan seluas ribuan meter persegi. Gerbang depannya tampak megah dan mewah. Anak tangga menuju ke sana saja tingginya setidaknya 10 meter. 10 master bela diri berdiri di setiap sisi. Terdapat juga 2 patung singa batu raksasa di setiap sisi, yang tampak begitu menakjubkan. Siapa yang menyelinap di sana? Apa kau tidak tahu ini klan Jiang? Cepat pergi sebelum kupatahkan kakimu. Teriak para kultivator yang berdiri di depan gerbang kediaman Jiang ketika mereka melihat Xiao Chen mengenakan jubah hitam. Xiao Chen menurunkan tudungnya dan memperlihatkan wajah tampannya. Ia tampak sangat tajam saat melepaskan niat membunuhnya dengan kekuatan penuh. Ia tersenyum tipis, apa aku bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini? Itu Xiao Chen, cepat, bunuh dia. Kepala klan bilang siapapun yang membunuhnya akan diberi posisi tetua. Semua orang mengenali Xiao Chen. 20 master bela diri menghunus senjata mereka dan menyerbu dengan niat membunuh yang membara. Api yang tak terbatas dan tak berhingga muncul di mata kanan Xiao Chen sebelum berubah menjadi cahaya ungu. Ledakan, 20 master bela diri itu langsung terbakar secara spontan. Mereka berteriak memilukan. Sebelum berhasil mencapai Xiao Chen, mereka berubah menjadi tumpukan abu. Seorang kultivator yang membuka pintu kediaman Jiang kebetulan melihat pemandangan itu. Ia segera berteriak dan menutup pintu sekali lagi. Xiao Chen menghabiskan setengah esensnya. Ia mengeluarkan pil pengembalian esens dan menelannya. 20 master bela diri itu tidak membahayakannya. Namun, ia tidak ingin berlarut-larut. Pertarungan ini harus segera berakhir. Ia harus menyelesaikannya sebelum klan bangsawan tiba. Ledakan, Xiao Chen menendang pintu hingga terbuka. Ia baru melangkah 2 langkah sebelum seorang lelaki tua memegang pedang berkilauan dingin memimpin sekelompok besar kultivator maju. Pemimpinnya adalah Jiang Yueheng, kakak dari mendiang tetua pertama klan Jiang. Ia memperhatikan Xiao Chen yang perlahan masuk. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau gembira. Ia hanya menunjukkan ekspresi kebencian dan berkata, kau tidak memilih jalan surga, namun meskipun tidak ada pintu, kau tetap bersikeras masuk neraka. Aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini untuk membalas dendam demi kakakku. Catatan, Anda tidak memilih jalan surga, namun meskipun tidak ada pintu, Anda tetap bersikeras masuk neraka, ini berarti memilih jalan yang sulit dan menderita meskipun ada jalan yang lebih mudah. Puci, ia dibalas dengan panah cahaya esensi. Panah itu melesat di udara, melesat anggun, dan melesat secepat kilat menuju dada Jiang Yueheng. Jiang Yueheng terkejut, sebuah panah cahaya esensi membunuh saudaranya sebelum ia terjepit di tembok kota dengan penuh penghinaan. Ia sangat memahami kecepatan panah cahaya esensi, serta kekuatan busur pembunuh jiwa. Tanpa sempat menghindar, ia melapisi pedang di tangannya dengan esensi dan memegangnya di depan dadanya. Boom! Kecepatan busur pembunuh jiwa yang bertenaga penuh, dikombinasikan dengan panah cahaya esensi, terlalu cepat. Bahkan jika dia secara akurat memprediksi di mana panah itu akan mendarat, dia tidak akan mampu menangkisnya. Saat ia mengangkat pedangnya, panah cahaya esensi telah menembus dadanya. Kekuatan dahsyat itu membuat tubuhnya terlempar ke belakang dan terjepit di dinding tinggi. Darah mengalir deras dari mulutnya, matanya yang melotot membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Suasana menjadi hening. Semua orang melihat Jiang Yueheng yang galak, terjepit di dinding setelah berbicara. Mereka semua menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi tatapan tak percaya. Xiao Chen menyapu kerumunan dengan tatapannya dan menyimpan busur pembunuh jiwa. Ia tidak memberi mereka waktu untuk terkesima. Ia melesat menuju area tempat para Grandmaster bela diri terbanyak berada. Seni terbang awan naga biru dieksekusi secara maksimal, Xiao Chen melesat dan tiba di tengah kelompok dengan cepat. Terdengar gemuruh guntur, ia mengeksekusi teknik menghunus pedang.
Pedang itu melesat, dan seorang martial grandmaster terbelah dua. Para kultivator klan Jiang dengan cepat bereaksi dan mengepung Xiao Chen. 3 kultivator di belakang Xiao Chen melompat ke udara, menebas punggungnya dengan ganas. Jika Xiao Chen berbalik untuk menangkisnya, momentum teknik pedang petir rusing akan terhenti. Karena itu, Xiao Chen mengabaikan mereka. Potongan cahaya busur, cahaya ungu sepanjang 2 meter menyambar di udara. Salah satu dari 3 martial grandmaster yang tidak berhasil menghindar tepat waktu terpotong setengah oleh cahaya busur tersebut. Cahaya listrik dalam cahaya busur tersebut memantul dan menciptakan gelombang kejut, menghantam mundur para kultivator yang mencoba mengepungnya. Dor, dor, dor. Ada 3 cincin cekung, ketiga pedang itu telah menebas punggung Xiao Chen. Ki yang terkandung di dalamnya menghancurkan pakaian Xiao Chen hingga berkeping-keping di bagian punggung. Ketiga pria itu menunjukkan ekspresi gembira. Mereka berteriak, berusahalah lebih keras dan bunuh bocah ini. Pedang-pedang itu menghantam battle armor di dalam pakaian Xiao Chen. Meskipun battle armor menangkis bilah pedang, ia tidak mampu menahan energi yang terkandung di dalamnya. Meskipun tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat, organ-organ dalamnya masih bergejolak. Darah menetes dari sudut mulut Xiao Chen. Surga yang terdesak, Xiao Chen tak peduli dengan serangan dari belakang. Ia mengangkat kakinya dari tanah dan melompat dengan anggun ke udara. Ia langsung menembus dada 6 martial grandmaster di depannya. Darah langsung menyembur ke udara dan mendarat di Xiao Chen. Darah itu membuatnya tampak seperti iblis. Begitu ia meninggalkan tanah, terdengar gemuruh guntur, dan 3 martial grandmaster yang menyerangnya dari belakang berubah menjadi pasta daging. Huci! Tiba-tiba Xiao Chen berputar di udara dan berhenti di sana. Darah mewarnai pakaian hitamnya menjadi merah. Auranya meningkat hingga puncaknya, semua orang di bawah gemetar. Guntur tebasan yang menggemparkan. Guntur tak terbatas meraung di belakangnya, bagai ombak besar yang menghantam langit, setiap ombak semakin kuat. Hal ini menyebabkan auranya yang telah mencapai puncaknya semakin terpancar ke tingkat yang tak tersentuh. Ledakan. Seorang grandmaster bela diri di bawah mencoba menggunakan pedangnya untuk menangkis, tetapi senjata rohnya langsung pecah menjadi 2 bagian. Pedang bayangan bulan bergerak dari atas ke bawah, dengan suara keras, grandmaster bela diri klan Jiang ini terbelah menjadi 2 bagian, masing-masing sisi melesat ke arah yang berbeda. Serangan rantai kedua dari Rusing Thunder. Guntur bergemuruh tak terhingga, dan Xiao Chen tiba-tiba terhenti. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Pedang bayangan bulan tiba-tiba bersinar dengan cahaya listrik yang cemerlang, berubah menjadi seberkas listrik yang panjang. Huci! Lingkungan di sekitar Xiao Chen berubah menjadi pusaran air. Di dalam pusaran air itu, terdapat busur-busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang melompat-lompat. Beberapa kultivator klan Jiang bergegas mendekat, mencoba menghancurkan pusaran air yang mengerikan ini. Cahaya listrik yang cemerlang melesat ke langit, dan gelombang kejut yang tak terbatas menyebar ke seluruh area. Beberapa kultivator yang bergegas mendekat langsung terpental. Boom! Teriak Xiao Chen. Pedang bayangan bulan menghantam tanah dengan cahaya listrik yang tak terbatas. Debu langsung berterbangan ke udara, dan batu-batu di tanah pun terlontar ke udara. Terdengar banyak teriakan memilukan. Banyak orang berubah menjadi abu akibat sengatan listrik. Ada beberapa yang terkena lemparan batu. Mereka muntah darah saat terpental ke belakang. Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak. Ia menatap dingin para kultivator yang terus berdatangan dari segala arah. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah patung emas muncul dari udara tipis. Boom! Seekor Raja Singa Emas raksasa muncul di kediaman Jiang. Ia langsung menghentakkan kaki ke tanah dan menghancurkan beberapa kultivator yang tidak sempat menghindar. Kekuatannya terlalu besar, menciptakan lubang besar di tanah. Xiao Chen mengendalikan Raja Singa Emas untuk menyemburkan api keemasan. Kediaman Jiang langsung menyala dengan kobaran api yang berkobar. Ketika Raja Singa Emas berada di sisa kuno, bahkan para Sein bela diri dari klan bangsawan pun tak berdaya melawannya. Bagaimana mungkin para Grandmaster bela diri dari klan Jiang ini menghadapinya? Xiao Chen awalnya tidak ingin menggunakan Raja Singa Emas. Namun, ada terlalu banyak kultivator yang ingin bunuh diri di klan Jiang. Mereka semua ingin mengambil kepalanya dan menukarnya dengan kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Setelah Raja Singa Emas yang besar muncul, tak seorang pun mampu menghentikannya. Semua kultivator berteriak sambil berusaha melarikan diri. Namun, mereka semua tak berdaya. Mereka semua terinjak-injak hingga menjadi bubur atau terbakar menjadi abu. Kepala klan Jiang dan para orang suci bela diri tidak ada di sana. Terlebih lagi, pemimpinnya, Jiang Yueheng, langsung terbunuh. Kini setelah Raja Singa Emas yang tak terkalahkan muncul, moral mereka langsung hancur.